Kalau sekarang kegiatannya berarti apa ya di pondok? Ya, di pondok kita masih libur ya. Ada sebagian guru Mm-mm. dan alumni yang main layangan. Oke. Halo, selamat malam. Saya Sarah Monika dan malam ini saya akan mengajak kawan-kawan bercerita untuk kita ikuti bincang-bincang bercerita dua yang akan membicarakan mengenai kapan sih pondok pesantren ini mulai aktif kembali. Nah, malam ini saya ingin mengundang kepala pondok pesantren dari Al-Saqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk ikut menjadi narasumber malam ini di bercerita dua. Yuk, kita undang Pak Kepala Pondok, Pak Yai, Kepala Pondok Al-Saqofah ini bernama Kiai Sofwan Yahya. Mari kita undang. Halo, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam, Mbak Sarah. Ya, Selamat Pak malam. Yai, selamat malam. Terima kasih telah mau memenuhi undangan berita baru dari program Bercerita Dua. Malam ini kita ingin ngobrol-ngobrol nih seputar pesantren dan Ya, Al-Saqofah ya, bisa uh, katakanlah menjadi sebuah perwakilan ngomongin gimana di new normal ini pondok pesantren melaksanakan protokol kesehatannya. Apakah sudah pesantren akan buka kembali secara aktif seperti biasanya atau apa sih? Nah, kita mau ya. bahas itu sih. Oke, Informal aja siap. nih. Ya, ini obrolan Hmm, santai. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu oleh Pak Yai mengenai background dari Asakofah ya secara singkat. Baru kemudian bisa masuk ke konteks pandeminya nanti. oke, Silakan. oke. Assalamualaikum para pemirsa semuanya, berita baru Ko dan juga Sakofa. Pondok pesantren Al-Saqofah ini terletak di Ciganjur, Ciganjur, Jagakarsa. Berdiri sejak tahun 2013, didirikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akhil Siraj. Kita memiliki dua lembaga pendidikan dan satu lembaga majelis taklim. Yang pertama adalah Madrasah Aliyah Al-Thaqafah, yang kedua Madrasah Tsanawiyah Al-Thaqafah, yang ketiga ada majelis taklim untuk ibu-ibu Ar-Riyadhah lil Ummahat. Itu. Sampai sekarang alhamdulillah setiap tahun terus bertambah santrinya. Sampai sekarang kita sekitar ada sudah 600 santri. 600 Dalam ya. kondisi sekitar 600 ya, apalagi dengan yang Hmm, baru nanti mungkin ya agak lebih lah. oke. Kita di pandemi ini sejak Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan mengumumkan bahwa pendidikan sekolah harus libur, ya, kita juga meliburkan. Ya. Kalau nggak salah itu tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret kita liburkan dan kita pulangkan dengan juga mengikuti protokol penanggulangan atau apa namanya pencegahan COVID juga ya, kita pakai masker semua dan penjemput juga harus memakai kendaraan pribadi, tidak boleh turun dan kita mengharapkannya sih waktu itu hanya 14 hari, tapi kita pun sudah ancang-ancang bahwa namanya pandemi itu tidak akan singkat terjadi, sehingga kita sudah canangkan bahwa libur diperpanjang sampai 5 Juni. Dan ternyata sampai 5 Juni pandemi masih ada, sehingga ya kita tambah lagi sampai 31 Juni. Sehingga pas berarti 3 bulan 2 minggu ya, 3 bulan 2 minggu anak-anak PJJ dan juga liburannya seperti itu. Oke, berarti kan ini sudah lebih dari 3 bulan ya, para santri dan pengasuh juga staf dan guru-guru lainnya dirumahkan. Lalu untuk proses pembelajarannya sendiri seperti apa sih Asakova menerapkan PJJ-nya itu, pembelajaran jarak jauhnya? Kita pengajian jarak jauh ataupun pembelajaran jarak jauh ketika pas setelah pemulangan itu di awal April ya, di awal April Mm-hmm. sekitar tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 4 ya, kita menggunakan daring online sampai bulan puasa tanggal 24. Dan seperti biasa apa namanya pembelajarannya. Namun ada sedikit
penyesuaian, ya, ada sedikit penyesuaian sehingga tidak sama dengan yang normal. Seperti contohnya jam pelajaran, yang tadinya mungkin ada 4 jam pelajaran, kita hanya 2 jam pelajaran saja, tidak berbanyak. Ataupun yang tadinya mungkin malam, pagi, sore, ngaji terus siang, sekarang tidak dibatasi ya waktu itu. Waktu apa namanya awal-awal PJJ itu ya. Jadi pagi 2, sore 1, dan malam 1, sehingga hanya 4 pertemuan saja, memberatkan. Kita juga tahu bahwa tidak semuanya santri-santri kita berada di wilayah-wilayah yang memiliki koneksi internet yang baik, dan Ya, juga pasti tidak ya. semuanya para santri juga istilahnya memiliki alat-alat untuk online. Kadang juga ada santri yang memakai HP ibunya atau ayahnya, keperluan yang lain, sehingga kita agak longgar lah, melonggarkan hal itu. Nah, ketika bulan puasa kita berganti cara, hanya menggunakan hanya menerapkan pengajian jarak jauh, yaitu dalam istilah pesantren itu namanya pasaran. Pasaran itu atau pasanan itu adalah mengaji di bulan puasa, selama bulan puasa, dan menghatamkan 1 buku atau 1 kitab. 1 kitab kita menghatamkan 1 kitab dan 1 buku. Jadi seperti itu sampai tanggal 21 Ramadan. Nah, untuk pembelajaran yang umum sendiri itu kan pasti, dan kitab terutama, pasti akan mengalami kendala-kendala ya, selain bahwa koneksi atau persoalan gadget yang tidak dimiliki oleh santri. Nah, itu dari pesantren sendiri bagaimana sih pengawasannya agar proses pembelajarannya ini tetap efektif diterima oleh para santri yang ada di rumah itu? Karena ya mau tidak mau kan guru-guru dan pihak sekolah juga harus memformulasikan metode yang baru di dalam metode pembelajaran di pandemi ini. Ya, alhamdulillah kita beberapa pengajar dan juga ustadznya masih muda-muda gitu ya. Jadi kita membebaskan bagaimana metode ataupun cara ataupun apa namanya aplikasinya, sehingga mereka bisa menerapkan secara pribadi. Kita membebaskan mereka untuk memilih metode apa ataupun aplikasinya apa. Ada yang menggunakan Zoom ya juga langsung 2 arah, ada juga yang menggunakan YouTube, ada juga yang menggunakan Google Classroom, ada juga yang menggunakan Facebook Live atau Instagram Live. Yang penting bahwa materi-materi ataupun pelajaran-pelajaran itu tersampaikan dengan baik kepada santri, seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, sekarang nih kita ngomongin di masa transisi ini, gimana sih sikap Asakofah? Apakah mau tetap melanjutkan semester ganjil 2020-2021 itu di bulan Juli atau di tahun depan? Karena kita tahu sendiri Jaksel itu masuk ke dalam red zone ya, kawasan yang lumayan parah secara tingkat pasien pandeminya. Ya memang kita kenapa waktu awal Juni yang seharusnya para santri masuk tanggal 6 atau tanggal 7 Juni harusnya sebenarnya sudah kembali ya, santri ramah. Tapi kita melihat perkembangan Jakarta yang masih ya mungkin kita bisa dikatakan orange ya, dengan karena slogan Jakarta kan orange ya, apalagi ada Persija gitu lah. Daripada tidak mengatakan merah gitu ya. Itu masih tinggi lah. Sampai sekarang pun masih sekitar 190-200 bawah, dan dekat kasus-kasus barunya masih. Meskipun sekarang sudah di bawah Jawa Timur ya. Sehingga kita masih menunda dulu bagaimana sebaiknya dan kapan sebaiknya para santri untuk kembali ke pesantren. Meskipun kita melihat di Jawa Barat yang sudah kota-kotanya mayoritas sudah biru dan kuning ya. Ada juga yang sudah mengembalikan santri-santrinya ke pesantren seperti itu. Namun dengan beberapa pertimbangan juga kita patuh kepada anjuran pemerintah khususnya DKI, karena kita di wilayah DKI, akhirnya kita masih menentukan untuk memperpanjang waktu itu
tanggal 6 sampai tanggal 30. Seperti itu. Dan sekarang pun kita masih sebenarnya bukan memperpanjang, kita tetap membuka pelajaran tahun ajaran baru di tanggal 13 sama, ya, tanggal 13 sama. Tapi tetap nanti para santri belum bisa kembali di hari Senin 13 Juli itu. Kita masih tetap menerapkan untuk PJJ ataupun ya jarak jauh daring pembelajarannya, sehingga direncanakan Agustus sudah mungkin sudah bisa ada, sambil kita melihat mempertimbangkan kondisi terkini pandemi corona khususnya di Jakarta, ya, khususnya di Jakarta, melihat perkembangannya bagaimana sejauh nanti bulan Desember. Apakah Pak Anies pun sampai sekarang kan 30 Juli ini merupakan hari terakhir PSBB transisi di Jakarta, setelah mall dibuka tanggal 15, setelah masjid dibuka, pasar dibuka, ya. Sehingga saya kira tidak ingin gegabah lah bahwa kalau sudah ada kelonggaran-kelonggaran itu kan malah mungkin tambah abai ya orang-orang terhadap dari corona ini. Berarti Al-Thaqafah sendiri sudah punya jadwal belum, kira-kira kapan santri dan karyawan guru-guru lainnya untuk kembali ke pondok pesantren? Kita menjadwalkan mulai tanggal 25 Juli itu sudah ada yang kembali ke pesantren. Tanggal 25 Juli itu kita jadwalkan untuk para guru dulu, ya. Para guru yang menetap di asrama. Dan juga para karyawan. Tanggal 25 Juli hari Sabtu. Lalu 2 minggu berikutnya, kalau tidak salah tanggal 8 Agustus, itu mulai kelas 12 dan kelas 11. Ya, kelas 12 dan kelas 11. Lalu 2 minggu berikutnya baru kelas 10. Ya, kelas 10 dan kelas 9. Lalu berikutnya kelas 8, karena memang banyak kelas 8. Dan juga kelas 7, artinya santri baru, itu di bulan September. Di bulan September. Jadi sekitar 2 bulan kita bertahap seperti itu, sambil kita wait and see kondisi corona, pandemi corona di Jakarta, ya. Khususnya Jakarta Selatan, meskipun Jakarta Selatan di daerah Jagakarsa termasuk khususnya Cipedak sudah hijau sih secara kecil, tapi secara provinsi belum juga. Ya, kalau begitu kira-kira mempersiapkan untuk kedatangan para guru dan para santri yang kira-kira 2 bulan lagi, meskipun itu masih tentatif ya, tergantung bagaimana kondisi Jakarta pada umumnya. Apa sih persiapan yang sudah dilakukan oleh Al-Thaqafah terkait dengan protokol kesehatan itu? Fasilitas apa yang telah dibuat untuk menyambut para santri dan guru-guru kembali ke pondok? Pertama, kita mengacu kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh Robitoh Ma'hid Indonesia, RMI, yaitu RMI-NU, yang dikeluarkan kerjasama dengan Forum Silaturahim Nahdiyin UGM, ya, bahwa ada beberapa patokan untuk persiapan. Karena memang kita pesantren itu seolah-olah dibebaskan. Meskipun ada SKB 4 Menteri, ya, jadi pesantren yang berasrama itu ada semacam kebebasan. Ya. Yang tidak mungkin pendidikan agama yang tidak berasrama tidak boleh dulu. Tidak boleh dulu membuka, tetap muka. Tapi yang pesantren yang berasrama itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan dalam SKB itu, ya, sehingga membuat RMI untuk memberikan regulasi-regulasi atau aturan-aturan panduan untuk pembukaan pesantren. Ya, kita menurut itu. Yang terpenting tentu bahwa persiapan itu sebenarnya tidak hanya di pesantren. Harus siap juga santrinya, harus siap juga orang tua ditinggal lagi anaknya di masa-masa seperti ini. Tapi kita sebagai lembaga pesantren sudah menyiapkan seperti itu. Apa hal-hal yang diperlukan? Pertama, ya, bilik disinfektan sudah ada, ya, sudah kita siapkan. Pertama itu. Yang kedua, masker. Kita sudah siap masker sekitar 10.000. Ada masker. Yang ketiga adalah yang tentu yang alat penting, paling penting mungkin untuk semua orang, meskipun itu tidak bisa mengukur validitas infeksi corona atau tidaknya. Itu rapid test kita sudah siap juga 1.000 rapid test untuk anak-anak. Jadi nanti kalau ada yang kesini langsung di rapid test.
Hand sanitizer juga sudah ada, hand sanitizer, dan sekarang sedang dipersiapkan untuk cuci tangan di setiap lingkungan asrama dan juga sekolah atau masjid, dan lingkungan di pesantren sedang dibangun untuk kelengkapan cuci tangan itu. Kalau mendengar dari sejumlah persiapan fasilitas kesehatannya sudah cukup baik ya, apalagi disediakan rapid test juga sebanyak 1.000 buah. Tapi bagaimana nih Kak untuk kegiatan belajar tatap mukanya di dalam kelas? Apakah ada pengaturan yang baru, dan juga di asrama apakah ada ruangan-ruangan baru? Karena mengingat bahwa tidak diperbolehkan lebih dari sekian orang kan dalam satu ruangan itu untuk. Iya, betul. Ya, sebenarnya itu yang memang saya kira semuanya pesantren mengalami kesulitan ya untuk menjaga jarak. Karena apa-apa namanya pesantren, satu asrama, kamar 6x3 sampai bisa puluhan ya. Alhamdulillahnya di Ats-Tsaqafah kamar yang ukuran 6x4 maksimal itu hanya 12 orang, maksimal 12 orang. Ataupun santri putri yang ukuran 8x7 yang begitu besar itu juga sekitar 20 sampai 24 atau 25. Saya kira itu yang membuat kita pun agak pusing untuk mengatur nanti. Tapi dengan adanya gelombang atau tahapan-tahapan santri kembali, baik di kelas maupun di asrama, nanti bisa sementara untuk dibagi-bagi terlebih dahulu. Ya, dibagi terlebih dahulu. Karena umpamanya sekarang di tahap pertama para santri kelas 12 dan kelas 11 yang kemungkinan jumlahnya itu sekitar 105-106 ya. Di kita di Putra ada kamar sekitar 31, di Putri ada kamar sekitar 12 atau 12 atau 14 kamar yang bisa digunakan untuk physical distancing sementara di masa-masa kembalinya para santri ya. Meskipun juga kita sudah menyiapkan untuk ruangan yang nanti naudzubillah min dzalik mungkin ada yang kena kalau rapid test itu ada ODP ya. Ya reaktif reaktif kalau sudah di rapid test kan ada reaktif dan non reaktif ya. Kalau yang reaktif ya kita untuk sebagaimana disampaikan atau dalam bukunya juga panduan rawat COVID di pesantren yang dikeluarkan oleh RMI juga. Selain bahwa nanti para santri dan guru dan karyawan itu disediakan rapid test, adakah syarat-syarat khusus, misalkan mereka juga harus membawa bukti bahwa mereka sehat atau hasil dari PCR atau swab test gitu untuk masuk ke dalam Ats-Tsaqafah? Kalau nanti dalam kedatangan untuk protokol kedatangan santri, pertama tentu yang wajib dibawa itu adalah riwayat aktivitas mereka. Karena ketika pulang pertama kali itu kan para wali santri dibekali oleh file ataupun sudah juga kita kasih file dan juga data dokumen untuk mengisi aktivitas santri selama di rumah ya. Ataupun yang lebih lebih spesifiknya kemana saja mereka itu keluar kemana, apakah mereka ke mall, jalan-jalan, ya, atau kemana, itu harus dibawa ya. Ya, para santri yang lagi melihat ini tolong nanti diingatkan ibu bapaknya untuk membawa riwayatnya. Atau mungkin nanti ada santri apakah itu valid gitu dengan riwayat seperti itu? Maksudnya itu kan sekedar catatan dan apa yang diisi kan kita tidak bisa menjamin kebenarannya gitu loh. Ya, itu maksudnya yang pertama yang wajib karena sudah ada kesepakatan. Meskipun kita hanya tawakal ala Allah saja itu. Kita nggak bisa, validnya susah. Oke. Yang penting kita menunggu kejujuran para santri dan wali santrinya kan. Yang kedua ya tentulah kesehatan dari puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Yang penting mereka sudah ada bukti bahwa mereka memang tidak sehat, yang penting sehat gitu aja. Toh nanti pun ada juga yang sakit
ya tidak harus langsung ke pesantren, tapi juga harus menyembuhkan diri dulu di rumah. Ya, seperti itu. Ya, ini sepertinya yang nonton naik terus jumlahnya, kemungkinan banyak dari santri-santri Asakofah. Saya say hi dulu, halo santri-santri, apa kabar kalian di rumah? Semoga nggak cepat bosan ya, dan terima kasih untuk kawan-kawan bercerita yang sudah mau menonton live kedua kali ini. Saya ada pertanyaan lain nih Pak Yai, terkait dengan pernyataannya Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, yang pada minggu lalu menyatakan bahwa seharusnya dalam new normal itu bisa ya pesantren dibuka kembali dan nanti akan dibantu oleh pemerintah, karena pesantren dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya justru lebih aman, di mana para santri dan guru-guru dan para pengasuh pondoknya ini mereka menginap di asrama dibandingkan dengan sekolah umum yang anak-anak dan gurunya itu pulang pergi. Menurut Pak Yai, setuju nggak dengan pernyataan seperti itu? Kalau memang pesantrennya sejak awal pandemi itu tidak memulangkan, saya sangat setuju sekali dengan bahwa pesantren menjadi tempat untuk karantina orang, ke karantina santri ya tetap. Itu kalau memang sejak awal tidak memulangkan. Sebenarnya sejak awal kita ingin seperti itu. Santri-santri nggak pulang, tapi para santrinya menolak semua. Itu gimana? Iya, terutama pasti. santri-santri yang baru, juga wali-wali santri yang baru yang saya kira sudah kangen. Tapi wali santri yang lama, saya kira mungkin lebih enak di pondok katanya kalau santrinya. Ya, seperti itu. Saya kira itu memang di satu sisi ada baiknya, di satu sisi ada tepatnya, di satu sisi ada enggaknya. Sekarang kalau pesantren, ada juga yang aktivitasnya mungkin gurunya dari luar, ya. Mengajar di pesantren, yang keluar masuk. Nah itu tentu saja itu juga harus diperlakukan berbeda, gitu kan? Diperlakukan berbeda sehingga protokolnya harus tetap, ya. Jadi kalau memang pesantrennya memang tertutup, terus pengajar dari dalam semua, memang pesantren itu menjadi karantina bagus. Juga memang juga baik juga kalau nanti sudah masuk ke pesantren, ya, itu sangat ketat sekali bagi orang-orang luar untuk masuk, dan itu bisa juga menjadi karantina juga untuk para santri. Di satu sisi memang betul pernyataan itu, tapi ada juga harus kita kewaspadaan untuk orang-orang yang interaksi dengan pesantren. Jadi peningkatan pengawasannya pun harus betul-betul waspada, betul-betul ketat seperti itu. Jadi memang harus dijaga interaksi dari penghuni pondok dan orang-orang yang di luar pondok itu sendiri ya. Iya. Termasuk wali santri. Betul wali santri. Betul. Terus ada pemberitaan juga nih Pak Yai mengenai bahwa pesantren itu akan direncanakan menerima dana afirmasi dari ini, dan katanya sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan, dana afirmasi sebesar 2,36 triliun yang akan dibagikan secara proporsional ke berapa belas ribu pesantren yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira gimana pandangan Pak Yai mengenai soal tersebut? Ya. Memang pemerintah kan sudah menganggarkan sekitar 677,2 triliun untuk penanganan COVID ini ya, selama COVID ini, oleh waktu itu Menko Sri Mulyani ya waktu itu, pada 16 Juni mengatakan seperti itu. Tapi dari sekitar 695 itu, kebanyakan itu dialokasikan kemana? Dialokasikan ke dunia usaha, UMKM, korporasi, itu lebih dari 300. Perlindungan sosial 203. Kesehatan 87,5 triliun. Pemda, kementerian, lembaga ada 106 triliun. Nah, sehingga kalau dari umpamanya untuk perlindungan sosial bisa jadi menjadi sembako dan sebagainya, gitu kan. Nah, dalam kesehatan itu mungkin lebih kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan lebih awal. Nah, tapi saya kira untuk ini pun sudah disampaikan oleh Menteri Muhajir PMK yang 2,36 triliun ini, saya kira melihat enggak
berapa jumlah pesantren di Indonesia yang menurut situs apa namanya PD Pontren Kemenag itu ada 27.722 pesantren di seluruh Indonesia dan santrinya ada 4.173. Sedangkan yang termasuk di bawah NU atau RM itu sekitar 23.370. Sekarang umpamanya 2 triliun,36 dibagi 27 pesantren secara merata itu dapat berapa? Ya, ya tentunya berapa? akan ada seleksi yang proporsional ya, pesantren mana yang akan memperoleh dan tidak gitu. Ya, waktu di awal itu Kemenagnya kan bilangnya itu akan sama rata. Oh, sama rata gimana? Pesantren yang maaf saja, yang santrinya cuma 25 dengan yang Lirboyo yang ratusan ribu, apakah harus sama? Tentu harus berbeda. Ya, harus berbeda. Saya kira itu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Apalagi untuk apa namanya membangun fasilitas-fasilitas penunjang pencegahan COVID. Apalagi fasilitas pesantren tidak semuanya sudah baik. Ya. Ada pesantren yang mungkin MCK-nya kurang, ada seperti itu kan. Saya kira itu terlalu kecil. Belum juga memikirkan terlalu kecil. Memikirkan apa para ustaznya gitu kan. Sekarang rapid test saja satu orang 400.000 500.000 gimana? Apalagi swab. Ya itu bisa jutaan sih. Nah tapi nih kalau misalnya Al-Thaqofah dapat, mau dipakai buat apa sih dananya? Ya digunakan untuk kepentingan sivitas keluarga besar Al-Thaqofah dalam penanganan COVID khususnya ya, penanganan COVID. Kalau dapat ya. Kalau dapat ya. Tapi harapannya dapat atau enggak nih? Ya kita berdoa saja. Sebentar, saya mau tanya kepada kawan-kawan bercerita. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Silakan ya langsung ini. Kebetulan karena kita live dengan Pak Yainya, bisa dijawab langsung oleh beliau. Yuk, yang ada pertanyaan boleh langsung chat ya. Kalau sekarang kegiatannya berarti apa ya di pondok? Ya, di pondok kita masih libur ya. Ada sebagian guru dan alumni yang main layangan. Oke. Main sepeda atau suka bersih-bersih lah. Bersih-bersih. Dan juga yang perlu diketahui sedang ada pembangunan untuk ya yang pasti nanti para santri shock lah kalau lihat pesantren baru ya. Oh, pembangunan apa tuh ya? Perbaikan. Ya nanti kita lihat sendirilah. Kalau diceritakan kata-kata agak susah diungkapkan sebenarnya. Bisa divisualisasi lewat kata-kata ya. Ya. Yang penting nanti tambah nyaman, tambah enak lah. Termasuk juga apakah pembangunan kamar-kamar asrama baru? Ya, asrama baru sedang ada yang diperbaiki. Ya, asrama-asrama diperbaiki juga. Sepertinya ada pertanyaan nih. Ya. Saya bacakan ya. Terkait fasilitas protokol kesehatan untuk menyambut kedatangan santri secara bergelombang, apakah sudah memadai? Sepertinya, ini dari santri Afgaf. Sepertinya dia baru masuk ya? Iya, tidak baru masuk. Tapi mungkin boleh diulang sedikit biar terjawab, keingintahuannya terjawab. Iya, tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa beberapa fasilitas yang untuk protokol kedatangan santri harus disiapkan, kita sudah menyiapkan. Kecuali mungkin sekarang masih ada perencanaan pembangunan untuk cuci tangan aja, seperti itu. Oh, lebih ke cuci tangan ya? Iya. Karena kita tahu sendiri ya kalau di pesantren tuh urusan sendal, pakai sendal aja sulit sekali, apalagi disuruh cuci tangan. Ini bagaimana nih? Apakah ada punishment khusus untuk lebih mengetatkan peraturan tersebut? Saya kira bisa diterapkan untuk itu ya. Untuk cuci tangan yang lebih sering ya. Di samping juga sudah wudhu 5 kali sehari, dengan cuci tangan juga. Dengan beberapa pengawalan dari asrama, kepala asrama dan juga dari santri-santri yang dalam organisasi IPMA ya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Mahadali Al-Thaqofah.
yang tergabung dalam umpamanya keamanan ketertiban santri, kedisiplinan santri juga bisa. Ya, oke. Kalau gitu sudah terjawab ya, santri Afgaf. Ada lagi kah pertanyaan lain? Ada yang tanya boleh main ke pondok tidak? Belum boleh ya. Ini kayaknya santrinya nih. Banyak sekali. Sebentar. Oke, sorry belum ada ya. Oh, untuk masalah pakaian santri yang terlalu lama di lemari, oh my god. Bagaimana? Oh, itu udah dibuang kayaknya ya. Nanti beli baru. Nggak, gimana? Yai, untuk masalah pakaian santri yang di lemari bagaimana? Ini dari siapa? Abu Hanzah. Saya juga bingung nih Untuk pertanyaannya. santri yang lulus ya kelas 12 kita sudah mengevakuasi semua barang-barangnya dan sudah kita kembalikan ke yang berhak. Untuk yang anak-anak di sini ya, kemarin kita di perempuan sudah mengadakan pembersihan kamar-kamar ya. Sekarang sedang di laki-laki. Kita masih mendeteksi kamar-kamar mana saja yang perlu perawatan ataupun pakaian-pakaian santri yang perlu dibersihkan. Saya kira kalau pun tetap di dalam lemari, saya kira tetap bersih. Bersih tidak banyak. Kecuali di dalam lemarinya tidak ada makanan-makanan yang cepat busuk ya. Ya. Pertanyaan lain nih Yai, aturan untuk wali santri yang ingin berkunjung selama pandemi ke depan apakah ditiadakan atau bagaimana? Barangkali bisa menjadi contoh untuk pesantren lain. Sebenarnya dari kita belum, Mas Kholil. Sebenarnya kita belum membahas tentang protokol bagaimana nanti santri setelah ke pesantren dan wali santri bagaimana. Tapi kemungkinan kita akan menahan itu semua ya, menahan itu semua agar tidak tidak dulu berkunjung. Dan juga bukan hanya berkunjung, untuk kiriman-kiriman makanan juga kita akan stop dulu semuanya demi kemaslahatan bersama, termasuk itu. Oke. Lumayan ketat ya. Tapi pertimbangannya apa sih ya dilakukan penggiliran gitu? Maksudnya ada 2 minggu ini untuk kelas 12, kemudian baru 2 minggu ke depan kelas 10 gitu misalnya. Atas pertimbangan sebenarnya agar tidak hanya bergelombol aja ya, tidak terlalu ramai lah, tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai langsung untuk berada di suatu lokasi ya. Kita sekitar lokasi sekitar 1 hektar, nanti akan ada sekitar mungkin 500-600 orang yang hidup di dalamnya. Kita harus beberapa penanganannya harus agak ketat dan efektif sehingga tidak malah menjadi menjadi klaster pandemi naudzubillah gitu ya. Untuk metodenya sendiri nih, metode pembelajaran di semester yang baru, semester ganjil 2020-2021, apakah sudah digodok oleh Asakova? Ya, metodenya selama ini kan yang paling lama itu nanti kelas 7 ya, kelas 7 Madrasah Tsanawi atau kelas 7 SMP yang lama. Dia masuknya sekitar September. Kalau kita normal, September itu adalah sampai pertengahan UTS, dia sudah UTS. Nah, tetap sehingga pembelajarannya tetap PJJ kita, tetap pembelajaran jarak jauh, tetap pembelajaran jarak jauh dengan berbagai aplikasi digunakan. Enggak, maksudnya ketika sudah kembali ke pondok semua gitu, pembelajaran tatap mukanya apakah ada penyesuaian? Apakah itu sudah diputuskan atau belum? Saya kira sebagaimana yang dalam panduan RMI memang itu ada ya. Harus beberapa kayak jaga jarak ya. Yang sekarang umpamanya mungkin satu baris itu 2 bangku dempet, sekarang kita pisahkan berjarak 1 meter 1 meter. 1 meter. Saya kira ada penyesuaian ya 1 meter 1 meter dengan memakai masker dan juga sebelum masuk cuci tangan ya, karena berarti jumlah satu kelas itu jumlah satu kelas itu akan dikurangi ya muridnya. Tergantung kelasnya, karena kelas seperti kelas 12 itu ada yang sekelasnya hanya 20. Ya.
Ada yang cuma 20, saya kira dengan ruangan yang 6 kali 7, 8 kali 7 sangat besar, saya kira bisa satu ruangan. Kalaupun yang kelasnya ada 35, itu baru nanti berbeda. Berbeda lagi. Ya. Ayo, ada pertanyaan lain dari kawan-kawan bercerita. Silakan, ini pada curhat. Santrinya Yayi banyak yang curhat. Apakah nanti sebentar. Oh, untuk sebenarnya mungkin wali santri. Berarti nanti drop out gitu ya. Ya, Untuk wali santri yang mengantarkan. betul, betul. Seperti saat Oh ya, ini menarik. pemulangan. Jadi kalau di pesantren, halo? Ya, Ya. sinyalnya kayaknya. Gimana Yai? Monggo dilanjut. Nanti protokol untuk kedatangan santri saya kira tidak jauh berbeda dengan waktu penjemputan awal 16 Maret 2020 ya, drop off ya anak. Jadi orang tua tidak turun, orang tua tidak turun, dan bedanya pasti mereka harus melakukan rapid test untuk pengawasan awal harus rapid test. Oh, berarti itu akan cukup memakan waktu ya? Ya. Dengan pelaksanaan rapid test. Ya, makanya kita bertahap ya, sekitar satu tahap mungkin 100 anak, 100 santri, 100 santri. Jadi kalau 500 santri langsung datang agak berabe juga kita. Iya. Terus ini nih, ini menarik. Biasanya kan memang kalau di dunia pesantren itu kan makan itu harus komunal ya, harus bersama-sama dengan satu nampan. Betul. Karena untuk melatih kebersamaan antar para santri. Nah, kalau dalam situasi wabah seperti ini, bagaimana sih penyesuaiannya kalau mungkin bisa menjadi contoh bagi pesantren-pesantren lain? Seperti yang ada pada panduan RMI dan FSN UGM itu memang harus ada beberapa. Ada suaranya? Halo? Ada suara ya? Sinyalnya ya? Ada? Ada suaranya? Halo? Ya, oke. Lanjut. Jadi seperti yang ada pada panduan buku RMI itu tetap ada beberapa hal barang yang dibawa ya, seperti alat mandi tentu punya sendiri ya, harus punya sendiri. Lalu juga piring, alat makan sendiri, juga sejadah sendiri ya. Jadi ada beberapa barang yang memang para santri harus menyiapkan nanti untuk dalam proses new normal ini ya, harus ada disiapkan. Sebenarnya detailnya kita untuk protokol kembali itu belum secara belum ditentukan dengan betul. Masih kita mempelajari beberapa pesantren yang sudah mengembalikan santrinya, dan juga dari buku-buku panduan RMI yang akan kita mungkin padu-padankan. Kita akan pilih-pilih yang memang sesuai dengan kondisi pesantren Athaqafah. Iya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengulang. Apakah wali santri boleh mengantar? Boleh mengantar tapi hanya drop off ya. Oh, ada yang mengucapkan, Pak Sofwan selamat ulang tahun. Oh, lagi ulang tahun ya, Sudah ketinggalan lama kayaknya ini. Berarti itu hoax ya. Bentar, saya harus scroll down ini makan. Oke, tidak ada lagi sepertinya. Jadi mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para santri dan santriwatinya. Ini banyak sekali yang menonton malam ini. Oke, saya kira yang perlu kuncinya dalam kembali ke pesantren ini, saya kira ada 3. Ada satu ya. Ya kesiapan lah, semuanya kesiapan. Apakah itu kesiapan pesantrennya, ya, dengan beberapa protokol pencegahan COVID di pesantren harus sudah siap apa belum? Yang kedua, santrinya sudah siap apa belum? Ya. Apa mau nambah lagi liburnya? Harus siap. Ya. Harus siap dengan suasana baru, dengan dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dan juga apakah sudah siap mencabut kebiasaan 3 bulan di rumah ini.
Yang ketiga, kesiapan wali santri. Ya. Sebenarnya di awal santri pulang, kita salah satu pertimbangan mulangnya santri adalah kekhawatiran orang tua. Ya. Kan orang tua tahu sendiri, anaknya nelpon saja hanya sakit perut. Bagaimana reaksi orang tua? Hanya sakit Langsung perut, dijemput reaksi ya? orang tua, wah, membuat wali kelas dan juga bagian kesehatannya kalang kabut. Padahal cuma hanya sakit perut, sakit perut saja. Jangan-jangan juga pura-pura ya sakit Ya perutnya. bisa, kadang seperti itu. Ya, wali santri juga apakah bisa mempercayakan hal itu kepada pesantren untuk apa namanya dalam masa-masa yang krisis ini, bisa tidak, apa istilahnya, rela tidak untuk tetap santrinya di pesantren. Ya. Saya kira kesiapan dari tiga pihak ini yang nanti akan menjadi apa namanya patokan untuk berjalannya new normal di Asaqofah. Ya, tiga pihak ini semuanya harus siap, ya, harus siap dengan kenormalan baru, ya, atau kelaziman baru pada bulan-bulan. Ya, mudah-mudahan ya kita di Agustus ini menjadi agak landai, ya, ataupun menjadi menurun dan juga menjadi lebih baik. Ya. Coronanya, pandeminya agak melandai, saya kira seperti itu. Ya, itu harapan kita semua ya, agar aktivitas, pekerjaan, dan semuanya itu kembali seperti dulu lagi. Karena ini sebuah keterguncangan hebat bagi tiap orang dengan kondisi wabah saat ini. Nah, kalau secara personal nih, Pak Yai gimana merespon situasi pandemi saat ini tuh bagaimana? Apakah ada aktivitas-aktivitas baru yang dilakukan atau ya, monggo bisa di-share. Saya secara pribadi sih nggak banyak kegiatan ya, hanya beberapa membaca saja dan beberapa kadang-kadang menulis saja. Keluar juga jarang sekali. Karena apa? Kita mengawali pandemi ini di bulan Maret ya, yang masih mungkin kasusnya masih di bawah ribuan. Bagaimana kita begitu kagetnya, bagaimana kita begitu paniknya, ya, sehingga semua orang sepi jalanan. Sekarang ya, pandemi tinggi, ya, kasus tinggi, ya tetap tinggi maksudnya. Tetapi seolah-olah ada yang abai. Ada yang abai. Ya. Karena biasanya ya, kadang kita menolak untuk istilahnya apa diatur atau dibatasi. Ya. Kita menolak dibatasi, tapi ketika diberi kebebasan kadang kita malah terjerumus kepada hal-hal yang buruk ya. Sekarang si FD aja, Car Free Day aja ya, karena sudah new normal, ternyata masih membuat malah COVID-nya tambah naik lah intinya. Jadi kerumunan malah ada dan orang-orang tidak mentaati protokol-protokolnya. Ya susah. Oh, saya pikir Pak Yai punya aktivitas baru seperti orang-orang bersepeda. Ya, di sini juga bersepeda ya, bersepeda sekarang lagi ngetren banget kayaknya. Bersepeda muter-muter di dalam pesantren aja. Oke. Karena sepertinya sekarang kalau kita keluar rumah pun untuk kebutuhan yang urgent atau darurat, itu sepertinya orang-orang sudah lupa ya kalau ada corona. Mereka jarang bukan jarang, tapi banyak sekali yang tidak menggunakan masker lagi gitu. Seakan-akan oke, ini sudah lebih dari 3 bulan dan sepertinya corona sudah tidak semenakutkan itu. Gimana pandangan Yai? Iya, betul. Kita contohnya saja sholat Jumat ya. Sehingga keputusan pemerintah, aturan pemerintah itu sangat mengikat kan? Ya. Bahkan dalam umpamanya dalam dunia hukum, bahwa hukum negara itu mengikat sampai kepada individu-individu ya, ataupun masalah agama. Sampai di awal-awal COVID bahwa Jumatan itu tidak boleh. Kasus COVID masih sedikit, Jumatan tidak boleh, kita banyak yang protes. Sekarang ya, COVID tinggi, Jumatan boleh. Nah, itu saya kira memang pemerintah harus memiliki kebijakan yang saya kira tepat.
Meskipun kita tahu lah, tidak hanya melihat aspek satu saja, aspek kesehatan saja, ada aspek ekonomi dan lainnya juga harus dilihat. Tapi memang kepentingan yang paling maslahat itu perlu didahulukan, ya, didahulukan. Saya kira kuncinya adalah bagaimana pemerintahan Pak Jokowi bisa mengatur ataupun memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk dalam masa krisis ini. Sehingga kemarin Pak Jokowi ke Jawa Timur yang tinggi, ke Jawa Tengah, saya kira itu adalah pesan-pesan untuk daerah-daerah itu untuk agar bisa melandaikan kasusnya. Ya. Tadi sebenarnya ada masalah koneksi sebentar dari koneksinya Pak Yai. Tapi sekarang udah normal lagi. Iya, baru beberapa hari yang lalu itu kan Pak Jokowi marah-marah ya pada rapat paripurna karena sepertinya banyak bahkan para pembantunya, para menteri-menterinya itu masih seakan-akan masih menganggap bahwa situasi saat ini biasa-biasa saja. Padahal harusnya adalah punya sense of crisis. Ya, sense of crisis secara menyeluruh gitu. Semua orang harus punya sense itu. Agar kerjanya pun menjadi extraordinary, tidak biasa-biasa saja sebagaimana yang sekarang. Makanya si Pak Jokowi marah-marah gitu kan. Ya, betul. Saya kira nggak hanya para menterinya, saya kira juga rakyatnya lah. Masyarakatnya juga harus memiliki sense of crisis pada masa seperti ini. Bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kondisi-kondisi tidak normal ya, tidak normal. Betul. Jadi memang harus ada kesepahaman bersama yang mengenai kondisi krisis karena pandemi COVID-19 ini. Oke, Pak Yai, kayaknya ini waktunya sudah 1 jam tidak terasa dengan begitu banyak perbincangan. Tapi ini sekeluarga dengan Bu Nyai Nisrin, semua anak-anak sehat keluarga ya, Pak Yai? Alhamdulillah semua kita sehat-sehat semua di sini di pesantren, juga guru-guru yang tinggal di pesantren, juga para abdi alumni yang pesantren juga alhamdulillah sehat. Terus karena ya kita tetap melakukan aktivitas bersih-bersih dan juga selain itu ada yang main layangan, buat konten untuk pesantren juga tetap ada. Ya untuk istilahnya ya untuk mengisi diri, waktu. Ya biar imun kita betul. Tetap ada lah dengan kegembiraan itu. Ya, karena kesepian itu menurunkan imunitas ya, Yai. Ya, betul sekali. Oke, kalau begitu Pak Yai, apakah ada pesan-pesan khusus untuk para pengasuh pesantren di luar Al-Saqafah, untuk pesantren-pesantren lain yang sedang menonton dari Madura sampai Banda Aceh mungkin sedang menonton live kita ini? Saya kira salah satu pondasi agama Islam adalah menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nafas itu bisa jiwa yang bersifat psikis, juga bisa bersifat fisik ya. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini juga tentu kita harus menjaga fisik kita. Nah, dan para santri tentu dan juga sivitas pondok pesantren di Indonesia saya kira harus mengedepankan prinsip itu ya, menjaga kesehatan. Ya. Menjaga kesehatan. Dan juga yang kedua menjaga psikis ya. Sekarang kita sudah sekitar mau 4 bulan kita dikurung ya. Ya mungkin yang mau ngurung diri, yang jalan-jalan tetap ada. Itu juga akan memberikan dampak psikis yang bisa jadi agak lama. Jadi COVID-19 ini bisa menjadikan bekas terhadap jiwa-jiwa manusia agak lama mungkin ya sampai 2021, bahkan di Amerika bekasnya pengaruhnya bisa sampai 2024 ya. Seperti itu. Jadi penanganan penjagaan jiwa secara fisik dan jiwa secara fisik itu harus dikedepankan. Sehingga pesantren-pesantren saya kira harus memandang bahwa protokol pencegahan COVID di pesantren harus dilaksanakan. Tidak hanya untuk gagah-gagahan bahwa pesantren adalah tempat karantina terbaik lah, atau pesantren adalah
apa namanya eh, pencarian ilmunya agar tidak terputus lama, Kak. Saya kira pertama apa namanya kesehatan harus nomor utama. Bahkan salat ketika sakit pun kan ada beberapa apa namanya keringanan-keringanan, sehingga kesehatan saya kira harus nomor pertama. Baik, kalau Juga gitu terima kasih. ya, Ya, khususnya para santri Atakoba. ya, ini sedang mendengarkan juga Iya. para santrinya. Terima kasih banyak Pak Yai, semoga selalu sehat, selalu diberi keselamatan dan Amin, amin. kebahagiaan Ya. sekeluarga ya, meskipun di Terima tengah kasih pandemi juga. wabah COVID-19 ini. Kalau gitu saya Oke. tutup ya, Yai. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akan tutup acara bercerita episode 2 kali ini. Saya dan tim beritabaru.co mengucapkan terima kasih kepada Pak Yai Sofwan Yahya dari Ponpes Luhur Asakova karena sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang di live IG kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para penonton live, santri dan santriwati Asakova, juga kawan bercerita lainnya. Jangan lupa kami akan tetap mengadakan bercerita di episode 3 dengan tema yang baru di Selasa depan. Jadi silakan follow IG kami @beritabaruko dan saya juga menginfokan bahwa video ini akan diupload di YouTube kami Berita Baruko. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye.